Ini ibu-ibu biasa kalau marah sama anaknya kan keluar sumpah-sumpahnya tidak enak. Kurang ngajar, setan. Nah bilang anaknya, bleh. Masa anaknya dibilangi setan? Kurang ngajar, kambing. Bleh. Jadi ibu kalau marah sama anaknya boleh marah tapi jangan keluar sumpah yang jelek-jelek. Boleh keras suara tapi sumpahnya yang bagus-bagus. Ih, anak saya kurang ajar betul. Mudah-mudahan kau jadi ustadz seperti Dasat Latif. Boleh sumpah seperti itu. Mudah-mudahan kau jadi dokter yang soleh. Sumpah seperti itu. Jangan sumpah yang tidak enak. Kurang ajar. Mudah-mudahan nak tabrak kau beca. Betul lah beca. Islam dirimu. Lahir Islam. Khitan Islam, akad nikah Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam, bos. KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan. Tidak sah khutbah Jumat kalau tidak dibaca ayat ini. Jangan kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam matinya kafir. Siapa mereka? Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan lagi sabung ayam. Judi, sabung ayam. Tiba-tiba digrebek sama Kapolsek, dikejar sama polisi, lari tembak peringatan, pak. Masih lari tembak lagi, pak. Masih lari tembak lagi, pak. 3 kali tembak peringatan, masih lari, ditembak kakinya, tung. Kakinya ditembak, kepalanya dikena. Polisi India. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir apa? Mulut. Habis mabuk, lempox, campur lem tikus. Beleng-beleng. Bayangkan lem pox dan campur lem tikus. Saya bilang campur kau juga lem Korea, ndak bisa terbuka mulutmu dong. Ngelem. Mabuk. Pas mabuk pak, dia ambil motornya. Bayangkan pak, orang mabuk setengah naik motor, tiang listrik dikira aspal. Pak, mati kafir kok cilaka. Coba, pas tabrakan dia tabrak listrik, pak, dia bangun. Siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Bisa pintu tiang listrik dikasih pindah. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Ada duda di sini? Ada duda di sini? Ada. Dilarang menikah sama anaknya. Akhirnya dia pergi berzina. Umur 60 tahun. Makan obat kuat. Dia makan 2 biji. Pergi cewek usia 25 tahun. Overdosis. Serangan jantung. Mati di atas perut. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini matinya mati dalam keadaan kafir. Insya Allah kita tidak akan mati seperti itu. Tapi yang bisa membuat kita mati, makan barang haram. Contoh jangan marah, contoh. Ada anak sekolah SMP, buru-buru pergi sekolah, diambil motornya, balap. Wah, ternyata tidak pakai helm. Dia langgar rambu lalu lintas. Dikejar sama polisi. Sehingga cabut. Langsung ditarik kunci mobil motornya. Kamu melanggar. Kenapa kau lihat rambu ini? Kau tidak lihat? Saya lihat. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Tell me lagi ini adik-adik. Aduh, telat mikir. Nah ini 250.000 di sidang. Bahwa tidak ada uangku pak, atur damai. Nah 50.000. Mana ada uang saya 50.000 pak. Saya cuma punya uang 30.000.
Ah, sudah tidak ada uangnya, melanggar lagi. Jadi bagaimana? Nah, sudah. Mari 20.000, kau ambillah 10.000 beli bensin. Dia ambillah 20.000, dia pergi warung Coto Makassar. Dia makan 2 mangkok Coto 28 ketupat. Kenapa? Ketupatnya gratis. Kekenyangan, keluar, tabrak geng motor, pak, mati kafir. Kenapa? Ada barang sogok dalam perutnya. Auzubillah min dzalik. Nah, itulah sebabnya tiap Jumat kita diikatkan wala tamutunna illa. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan, guru kita, ustadz kita, guru Hafiz, saya belum sempat kenalan namanya, Al-Mukarram Sayyid Muhammad, yang sama-sama kita muliakan dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bandingkan muka saya dengan Sayyid ya, pasti saya tenggelam. Jangan bandingkan hidungnya dengan hidung saya, kalah saya ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah yang sifatnya serangkai. Ada yang tahu? Saya ulang. Dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah. Berapa? 3. Serangkai. Artinya tidak diterima perintah yang satu apabila rangkaiannya tidak dilaksanakan. Dia harus dilakukan bersamaan. Ada yang tahu adik-adik? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Perintah yang pertama, dengar baik-baik. Perintah serangkai yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Artinya taat kepada Allah, sholatnya baik, zakatnya baik, tapi mengkhianati Nabi, tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi, maka taatnya kepada Allah ditolak. Sebaliknya, taat kepada Rasul, Senin Kamis lancar, tahajud tiap malam, tapi tidak bagus akidahnya kepada Allah, taatnya kepada Rasul ditolak. Yang kedua, perintah serangkai yang kedua, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Yang kedua, aqimis shalah wa atus zakat. Dirikan solat, tetongang isampajange, pasu isekemu. Tahu artinya itu? Ini bahasa Paris, Pare-Pare dan sekitarnya. Perintah serangkai yang kedua, dirikan solat, tunaikan zakat. Artinya orang yang mendirikan solat tapi tidak membayar zakat padahal sudah mampu, maka solatnya akan ditolak. Sebaliknya, orang yang bayar zakat, zakat harta dia tunaikan, zakat fitrah dia bayar, tapi tidak solat, zakatnya akan sia-sia. Perintah serangkai yang ketiga, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada? Yang ketiga, anis kurli wali-wali baika. Bersyukurlah engkau kepada Allah, tapi jangan lupa bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi perintah serangkai ada berapa, Dek? 3. Ada yang tahu? Ulang? Ada yang bisa ulang? Ada yang tahu? Coba angkat tangan yang bisa. Ayo. Ah, ini. Ayo ke sini. Sini. Ayo. Ya. Coba. Ya. Ayo, siapa namanya, Dek? Siapa? Sebelum menjawab pertanyaan tadi, pertanyaan passwordnya. Siapa namanya neneknya Ustadz Dasad? Ayo, siapa? Lain kali kau jawab saja, sembarang saja kau sebut, belum tentu ini semua tahu. Oke. Jawaban yang tadi apa itu? 1.
Artinya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. yang kedua, Aqimis sholat wa atuz zakat. artinya Menunaikan sholat dan menunaikan zakat. ketiga, Aniskurli. Anishkurli wal walidayk. Artinya Bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. sudah betul? Betul? Dapat hadiah. Lain-lain itu rasanya. Woi. Dek, beda itu rasanya uang Kapolres dengan uang Ustadz. Beda rasanya ya. Insyaallah. Nah, berkaitan dengan 3 perintah ini, ayo. Berkaitan dengan 3 perintah ini, maka saya akan membahas yang ketiga. Aniskurli wali. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur pula kepada kedua orang tuamu. Artinya, ada anak remaja, hitam jidatnya gara-gara sholat, hafal Quran, Senin Kamis dia puasa, tiap malam dia tahajud, malam Jumat dia itikaf di masjid, kemudian membersihkan masjid, ikut ngajar ngaji di masjid, tapi durhaka kepada kedua orang tuanya. Bapaknya dia hianati, ibunya dia keluarkan air matanya. Kata Nabi, demi Allah, jangankan masuk sorga, baunya sorga diharamkan bagimu. Nah, adik-adik sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa kisah anak durhaka. 1, ada pemuda Pak, bagus agamanya, ibadah saja kerjanya, bagus amalnya, akhlaknya baik. Apa dosanya Jurais sehingga dihukum Allah? Suatu ketika lagi sholat sunnah, Allahu Akbar, dipanggil sama ibunya, Jurais, sini kamu. Bingung Jurais, saya sholat atau jawab panggilannya ibuku. Dipanggil kedua kalinya ibunya, Jurais, sini kamu. Jurais tidak menjawab, bingung, saya lanjutkan atau saya sholat. Akhirnya apa? Dipanggil 3 kalinya, Jurais, sini kamu. Tidak menjawab. Ibunya pun tidak tahu kalau Jurais lagi sholat. Marah ibunya lalu bersumpah. Marah ibunya dan bersumpah, ya Allah, setengah mati aku hamilkan. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih ingat? Bu, halo Bu, masih ingat waktu hamil? Enak enggak? Oh, itu ibu-ibu hamil Pak, enggak ada enaknya. Jalan setengah mati, duduk setengah mati, tidur sebelah kanan nyamping sesak napas, nyamping kiri poso. Satu saja gayanya kalau sudah hamil, gaya pasrah. Coba, dia bilang ibunya, Jurais, setengah mati ku hamilkan, setengah mati ku lahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada ibu-ibu melahirkan keluar kona. Tidak, pasti setengah mati. Iya toh. Paling kalau bapak-bapak menderitanya, kapan bapak-bapak menderita? Ngidam. Kalau istrinya ngidam, sampai ada yang tanya sama saya, Ustadz, apa doanya supaya istri berhenti ngidam? Saya bilang, apa ngidamnya istrinya Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya duduk di atas lemari. Wah, jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik suaminya di atas lemari. Saya bilang, berhenti kau nak kasih bodoh-bodoh kau itu. Dia bilang ibunya, Jurais, setengah mati aku hamilkan, setengah mati aku lahirkan. Masa saya panggil dia tidak jawab? Ya Allah, keluar sumpahnya ibunya Jurais, jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu bersumpah, arasnya Allah bergetar. Maka ibu kalau marah sama anaknya, jangan sembarang sumpah. Ini ibu-ibu biasa kalau marah sama anaknya kan keluar sumpah-sumpahnya tidak enak. Kurang ngajar, setan. Nah bilang anaknya, bleh. Masa anaknya dibilang setan?
kurang ngajar, kambing. Jadi ibu kalau marah sama anaknya, boleh marah tapi jangan keluar sumpah yang jelek-jelek. Boleh keras suara tapi sumpahnya yang bagus-bagus. Ih, anak saya kurang ajar betul. Mudah-mudahan kau jadi ustadz seperti Dasat Latif. Boleh sumpah seperti itu. Mudah-mudahan kau jadi dokter yang soleh. Sumpah seperti itu. Jangan sumpah yang tidak enak. Kurang ajar. Mudah-mudahan nak tabrak kau beca. Betul lah beca. Saudara yang saya hormati, pendengar di Facebook saya berada di Masjid At-Taubah Kota Batam. Ini ada santri di sini penghafal Quran, kurang lebih 150 orang. Mudah-mudahan santri-santri ini menjadi pemimpin bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia bersih dari koruptor, bersih dari pembohong. Masih mau kok? Nah, akhirnya ibunya Jurais bersumpah, ya Allah jangan mati Jurais ketemu orang jahat. Arasnya Allah bergetar, dikabulkan. Akhirnya apa? Jurais difitnah. Ringkas kisah, lahir anak ini. Begitu lahir, masih merah, masih orok, dipencet pusatnya sama Jurais. Ya fulan, anak, ngomong kau, siapa bapakmu? Demi Allah, siapa bapakmu? Dengan izin Allah, ngomong ini bayi. Apa dia bilang? Bapakku bukan Jurais, bapakku pengembala kambing di tetangga desa. Apa dia bilang Jurais? Ku bilang memang bukan saya. Akhirnya Jurais bebas dari tuduhan itu. Coba adik-adik sekalian, Jurais, pemuda yang taat beribadah, dihukum oleh Allah gara-gara apa? Ibunya lagi memanggil dan ibunya pun tidak tahu anaknya lagi sholat. Itulah sebabnya ada 11 kewajiban anak kepada orang tua. Satu diantaranya adalah menjawab panggilannya. Ustadz, bagaimana kalau kita lagi sholat Ustadz, dipanggil sama ibu? Maka kalau dia laki-laki, misal baco. Orang Bugis itu kalau anak laki-laki baco. Kalau perempuan ece. Banyak orang Bugis di sini? Banyak? Jago ini orang Bugis Pak. Kemana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya ke Pulau Kijang, banyak orang Bugis. Saya ke Guntung, banyak juga orang Bugis. Saya pergi pelosok Kalimantan Timur, ketemu banyak juga orang Bugis. Saya pergi Singapura, ada Bugis Street. Saya pergi Sabah Sarawak, banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Penceramah juga malam ini orang Bugis juga. Wah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Jurais dihukum oleh Allah gara-gara apa? Dipanggil ibunya dia tidak menjawab padahal dia lagi sholat. Nah itu. Nah, kisah kedua anak durhaka, namanya Alqamah. Alqamah ini bagus sekali agamanya. Di mana Nabi dakwah di belakangnya ada Alqamah. Di mana Nabi berjamaah di belakang ada Alqamah. Tapi anehnya ketika sakaratil maut tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sakaratil maut dibimbing oleh Bilal, la ilaha illallah. Alqamah coba bilang la, tidak ada. Akhirnya Bilal lapor sama Nabi, ya Rasulullah, Alqamah sakaratil maut tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, tolong Anda doakan. Nabi heran, kok bisa? Alqamah kan baik agamanya, dia selalu berjamaah, dia selalu ikut pengajian, bagus bacaan, kok bisa? Didoakan oleh Nabi, tetap tidak bisa. Akhirnya Nabi punya kesimpulan, pasti ada dosanya besar ini anak. Kau cari bapaknya, bapaknya ternyata sudah meninggal. Cari ibunya, ketemu. Bilal berkata, Bu, mohon maaf, anak ibu si Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat, mungkin ada dosanya sama ibu. Apa kata ibunya? Dia dapat sudah itu.
Kurang ngajar itu anak. Setengah mati aku lahirkan, setengah mati aku hamilkan, setengah mati aku susui, setengah mati aku besarkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya daripada saya. Disampaikanlah kejadian ini kepada Nabi. Nabi lalu bersabda, waduh, malopo dosa anal kama. Dek nana salama ya tuan nanai, macilakai. Katanya, besar dosanya ini Alqamah, tidak selamat dia. Panggil ibunya, panggil ibunya. Atau saya yang datang sama dia. Panggil ibunya datang. Nabi bersabda, Bu, lihat anaknya. Dia tidak bisa syahadat. Tidak selamat kalau tidak dimaafkan sama ibu. Dia bilang ibunya, biar saja, dia rasa supaya kurang ngajar itu anak. Kata Nabi, Bu, kalau begitu lebih baik saya bakar api dunia daripada apinya neraka yang bakar. Karena kalau api dunia masih ringan dibanding api neraka. Kata Nabi, lebih baik saya bakar api dunia daripada apinya neraka. Ibunya katakan, silahkan. Nabi perintah, kumpulkan kayu. Kumpul kayu, nyala besar. Lalu Nabi tanya ibunya, ibu betul tidak mau maafkan anaknya? Betul ya Rasul. Kalau begitu angkat. Kata Nabi, angkat, lempar masuk ke bara api. Begitu mau dilempar masuk ke api, ibunya berteriak, tahan, tahan. Ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku. Memang dia kurang ajar, memang durhaka. Tapi kedurhakaannya, kurang ajarnya tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya menghamilkan dia 9 bulan dalam perut saya. Saya lahirkan hidup dan mati. Demi Allah, saya maafkan anakku ya Rasul. Jangan kau bakar dia. Nabi tanya, betul ibu maafkan anaknya? Betul ya Rasul. Akhirnya Nabi katakan, letakkan dia. Lalu diletakkan dengan bersusah payah. Akhirnya Alqamah mengucapkan, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Meninggal. Alqamah hidup pada zaman Nabi. Baik agamanya. Tapi menghadapi sakaratul maut dengan tersiksa. Gara-gara apa? Durhaka sama ibunya. Nah adik-adik sekalian, kalau durhaka sama orang tua, biar hafal Quran, tidak ada bu utamanya. Tapi saya yakin-yakinnya, ini adik-adik semua nih yang hadir di sini, saya yakin masuk hafal Quran, salah satu tujuannya karena ingin membahagiakan orang tua. Ya kan? Ya adek ya? Adik-adik sekalian, hafal Quran sudah dapat pahala. Diharamkan disentuh api neraka bagi mereka yang hafal Quran. Diharamkan disentuh api neraka. Yang kedua, dengan hafal Quran, maka adik-adik sekalian akan memberikan jubah ke ibunya nanti di akhirat. Ketika dinda di akhirat karena hafal Quran, maka Allah berikan hadiah kepada dinda ini, adik-adik ini yang hafal Quran, ambil orang tuamu masing-masing, kasih jubah kemuliaan karena engkau menghafal Quran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang ada anaknya hafal Quran, bahagia bapak-bapak. Ada orang bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Ustadz, itu tetangga saya hebat Ustadz. Masih kelas 1 SMP sudah hafal, sudah pandai bahasa Inggris. Kelas 3 dia sudah lancar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang pintar bahasa Inggris pak. Mana buktinya? Bapak jalan ke Inggris. Anak-anak di Inggris bahasa Inggris semua pak. Betul, betul. Saya tidak main-main pak. Itu anak-anak di sana baru belajar bicara sampai pikun bahasa Inggris semua pak. Tidak tahu dia bahasa Bugis. Tidak usah, apa hebatnya pintar bahasa Inggris. Memangnya nanti kalau kita meninggal, anak kita sudah kita masuk kubur, anak berdoa, oh my God, please help me my mother. Enggak lah ya. Lebih baik anak kita hafal Quran. Sekarang itu anak durhaka zaman dulu. Sekarang bagaimana model anak durhaka? Jam berapa Isya Ustaz? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Oh sudah habis berarti. Anak durhaka abad modern. Kira-kira tahun lalu di Sulawesi Selatan ada anak usia 22 tahun lepas dari apa itu opname karena dia penyakit diabetes, masuk di opname, keluar opname, besoknya langsung mau pergi naik motor, dilarang sama ibunya. Nah
Kau baru keluar dari rumah sakit makan ongkos. Kalau kau keluar sakit lagi kamu, jangan kau keluar nak. Saya mau keluar, dilarang sama ibunya. Marah ini anak, dia tempeleng ibunya. Ditempeleng ibunya, dilihat sama bapaknya. Kurang ajar ini anak. Mamanya ditempeleng. Datang bapaknya, dia pukul, melawan ini anak. Bapaknya usia 60 tahun, ini anak usia 22 tahun. Duel berkelahi. Jatuh bapaknya, pingsan, dia seret masuk ke gudang, dia cungkil dua belah mata bapaknya. Meninggal bapaknya, Pak. Meninggal bapaknya. Tangkap sama polisi. Beberapa hari kemudian meninggal juga ini anak, tidak ada yang mau solati. Sempat ribut di medsos di Sulawesi Selatan. Anak durhaka zaman sekarang. Apalagi anak durhaka. Saya mau pergi ceramah di Sulawesi Selatan, mau pergi takziah. Tiba-tiba ada ibu-ibu menangis. Ustadz, tolong datang ke rumah saya, Ustadz. Nangis, Ustadz, tolong bantu saya. Kenapa ibu? Tenangkan ibu, tarik nafas. Tenang ibu, meninggal suamiku, Ustadz. Tolong datang ke rumah, saya tidak tahu urus bagaimana cara. Saya bilang, bagaimana? Mana semua anak-anaknya? Anakku sibuk semua, Ustadz. Saya datanglah ke rumah itu. Begitu saya datang di rumahnya, saya bilang, Bu, mana nomor teleponnya anaknya? Saya minta nomor telepon anaknya, lalu saya teleponlah anaknya yang pengusaha di Samarinda. Orang kaya di Kalimantan. Tabe, Daeng, meninggal bapaknya. Apa kata ibunya, bapaknya? Daeng, ada berita duka, meninggal bapaknya di Makassar. Apa kata anaknya? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku, Ustaz. Jadi saya bilang, jadi bagaimana Daeng? Ditunggu atau tidak? Apa jawabannya? Tidak usah ditunggu, Ustaz. Biar saya pulang tidak merubah keadaan. Jadi bagaimana? Silakan kirim SMS nomor rekeningnya Pak Ustadz. Biaya pemakaman dan pengurusan jenazah saya transfer, Ustadz saja yang ngurus. Anak durhaka, Pak. Bapak mau punya anak seperti itu? Mau punya anak seperti itu? Tentu tidak mau. Mau punya anak yang soleh dan soleha? Mau punya anak yang soleh dan soleha? Masukkan ke pondok anak kita. Coba kalau anak kita di pondok, Pak. Coba anak kita di pondok, sholat 5 waktunya berjamaah, makannya jelas halal, ucapan-ucapannya jelas tidak pernah bicara kotor, jelas dia tidak akan tersentuh oleh yang bukan muhrimnya, makanannya bagus, meskipun barangkali tempe, meskipun ala kadarnya, tapi halal. Tapi kalau anak kita di luar, mungkin di rumah makanannya ayam, tapi kalau dia keluar rumah, apa yang dimakan? Narkoba, lem pox, lem Korea. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi waktu Isya yang telah sampai. InsyaAllah lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan. Adik-adik sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada yang masih mau menyimak ceramahnya Pak Ustadz, ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, silakan simak ceramah saya di YouTube. Tulis saja nama saya, Das'ad Latif, Das'ad Latif. Keluar itu ceramah saya yang ratusan. Nah, sudah klik satu. Nah, sudah keluar ceramah, jangan lupa kasih tanda begini. Jangan begini ya, jangan begini. Jangan begini. Kalau ada orang ustadz dia kasih begini, dia cari kau nanti malaikat. Kenapa kasih begini Ustadz Dasar? Ya. Atau kalau mau yang lebih bagus, kasih subscribe. Wah. Itu di YouTube. Atau follow Ustadz Das'ad di Instagram. Nama Instagramnya Das'ad Latif 1212. Das'ad Latif 1212. Like and share. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih jamaah dan pemirsa saya di Facebook. Mudah-mudahan kehadiran Anda di tempat ini, melihat ceramah saya, manfaat dan insya Allah mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misturun. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.